Teman-teman, tolong bantu sebarluaskan video ini. Semoga video ini bisa sampai kepada Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan kasus si Tifa ini pada tanggal 27 Agustus mendatang. Agar Ketua Majelis Hakim ini tahu bahwa terdakwa yang akan diadili ini adalah seorang manipulatif yang sangat jahat dan sangat licik, serta memiliki lidah yang sangat tajam. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya pada hari ini, kita menyaksikan bagaimana seorang penipu sedang mengadu domba bangsa ini dengan penelitiannya yang sangat jauh dari kata ilmiah. Dengan penelitian yang lebih kepada rasa kebencian dan rasa ingin menunjukkan bahwa dia ini bisa bebas dari hukuman hanya karena dia mengaku sebagai peneliti dengan hanya menuliskan sebuah buku yang isinya sangat jauh dari nilai ilmiah. Teman-teman, pada kesempatan ini aku ingin menyajikan sebagian kecil daripada kelakuan si perempuan ini, perempuan yang selalu menghina, memfitnah dan merendahkan Pak Jokowi ini. Tapi kemudian seolah tampil bak pahlawan di mata para pendukungnya, yang sebagian besar adalah kaum lansia yang hanya bermodalkan kebencian kepada Pak Jokowi, lalu mengagung-agungkannya sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan bagi para pembenci tersebut. Sangat menyedihkan. Semoga tidak ada dari para pendukung itu merupakan orang tua kita ataupun kerabat kita yang tersesatkan hanya karena mendengar kata-kata ilmiah yang sebenarnya tidak tepat penggunaannya oleh seorang penipu ini. Karena pada dasarnya dia memang seorang penipu, bukan seorang peneliti. Kita mulai dari video yang pertama, di mana dia dengan liciknya, dengan lihainya, seorang penipu yang memang sudah kampiun, yang memang sudah berpengalaman, dia memutarbalikkan keadaan bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak pernah menghina Pak Jokowi. Sebuah peristiwa. Kalau peristiwa yang nggak jelas, dan apa peristiwa yang jelas? Kerugian kan. Kalau delik aduan itu kan kerugian. Dia rugi apa? Saya merasa dihina, saya merasa direndah-rendahkan. Apakah itu sebuah implikasi? Itu kan baru perasaan. Kan harus ada bukti objektif. Misalnya contoh. Ya, karena di dalam dakwaan juga disebut merasa dihina serendah-rendahnya. Iya. Sehina-hinanya. Artinya baru merasa, implikasinya belum terlihat. Iya, baru dalam aspek perasaan kan gitu. Nah, sekarang implikasinya, apakah rumah beliau lalu tidak dikunjungi orang? Karena merasa terhina kan? Oh, tuh orang ini lah. Kan enggak, malah ramai kok setiap hari. Apakah kemudian negara tidak mengundang beliau dalam upacara-upacara penting kenegaraan? Kan tidak kan gitu. Tetap aja kok, jadi tidak ada implikasinya. Dan ketika kemudian kejaksaan bertanya kepada Polda, apakah ada implikasi positif, artinya terjadi betul-betul kerugian. Apakah beliau kemudian tidak bisa mendaftar DPR gitu kan, seperti itu kan implikasi. Apakah lalu jadi miskin kan gitu. Inilah peneliti yang katanya pintar, yang katanya kemampuan berpikirnya selevel oracle. Inilah analogi yang sangat menyesatkan bagi masyarakat. Jadi ya Tifa ya, kami bebas ya menghina, memfitnah orang tua kau, datang ke makam ibumu, ke makam bapakmu, lalu mengatain kedua almarhumah, atau kalau memang orang tuamu belum meninggal, siapapun itu, keluargamu yang sudah berpulang, kita datangi makamnya, lalu kita fitnah, kita katakan bahwa orang yang di dalam makam itu adalah orang yang sudah menikah berkali-kali, atau seandainya orang tua memang sudah meninggal, kita datang ke makam orang tuamu mengatakan bahwa bapakmu ini bukan hanya menikahi ibumu, tapi menikahi banyak perempuan. Memang bapakmu tetap bisa menghidupi kalian sebagai anak-anaknya, masih tetap bisa
memiliki keluarga, masih tetap hidup seperti apa adanya. Tapi bagaimana dengan perasaan orang yang dilakukan penghinaan seperti yang kau lakukan kepada keluarga Pak Jokowi? Apa memang perasaan itu tidak bisa ditakar untuk sebagai seorang merasakan sakit hati? Apakah memang perasaan orang yang dihina itu harus dicari implikasinya? Oh, setelah dihina oleh kalian dia tiba-tiba jatuh miskin. Oh, setelah dihina oleh kalian atau difitnah oleh kalian tiba-tiba rumahnya tidak pernah didatangi lagi. Itulah tololnya kau Tifa. Beda Tifa, orang yang dicintai itu tetap akan dikunjungi orang. Orang yang dicintai itu tetap tidak akan menjadi rendahnya karena akan hina dia sehina-hinanya. Tapi seseorang yang telah dihina, masa nggak boleh dia merasakan dirinya itu tidak menerima apa yang kalian lakukan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Dia sudah mati-matian sekolah, orang tuanya dengan keadaan waktu itu dengan ekonomi yang sangat terbatas menyekolahkan dia. Kemudian dia selesai. Lalu kalian yang orang tak antah berantah dengan seenaknya mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Bahkan kau pernah bilang bahwa Pak Jokowi sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di UGM. Terus kau cari lagi implikasinya. Oh, setelah saya bilang seperti itu, dia masih ini kok, masih diundang kok ke Istana Negara. Itu kan orang menghormati beliau. Jadi apapun yang kau lakukan terhadap beliau, hinaan apapun, gak ada bisa berpengaruh terhadap beliau. Tapi apakah itu kau bisa seenaknya lepas dari hukum? Inilah dia. Inilah yang dilakukan oleh manusia jelmaan Dajjal. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Ya tahu ketawa si Panci itu. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Inilah bukti. Ibu Hakim yang terhormat, Ibu Hakim yang kami muliakan, inilah bukti orang yang akan duduk di kursi terdakwa pada tanggal 27 Agustus mendatang. Inilah bukti bagaimana tajamnya lidah orang ini. Yang mengaku bahwa dia tidak pernah menghina Pak Jokowi. Dan ini Bu Hakim, tolong disaksikan dengan baik apa yang dia lakukan. Yang gak ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Ini langsung diposting oleh ajudan Pak Jokowi. 40. Sementara Pak Sarip. Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatmo ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 Itulah bodohnya nggak pernah berhitung. kan nggak lazim ya. 1940 ke 1961 19 tahun. Ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961. 60 tahun 1961 dikurangi 1943 Tifa itu 18 tahun. Udah haid, udah bisa melahirkan. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Berhitungnya kok nggak bisa, kok matematika dasarnya kok salah apa? Nggak mampu kok, itu kok mengaku peneliti. Tolong disaksikan lagi nih Bu Hakim. Apa namanya? Otaknya Jokowi ya. Mulai dari otak depan ya, prefrontal cortex namanya yang depan ini yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos. Ya, itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk
10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik ya. Ya kan? Seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Itu kan luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi sebagian ini sudah saya tuliskan di dalam buku Jokowi's White Paper. Dan kau tipe seseorang yang nggak tahu dari mana asal usul kau, tiba-tiba kau datang meneliti ijazah orang yang kau sendiri nggak kenal bagaimana dia dulu. Kau bukan siapa-siapanya, kau bukan temannya, kau hanya satu alma mater dengan dia, itu pun kau beda fakultas. Kau tuh entah dari mana kau datangnya, tiba-tiba kau bisa membuat gaduh satu Indonesia dengan penelitian yang nggak jelas kau, penelitian halusinasi kau aja. Dan kau sendiri ya membuat buku ini soal otak Pak Jokowi. Ada kau minta izin sama beliau. Dan buku itu kau jual, kau dapat uang dari situ untuk bisa menyicil hutang-hutang kau itu. Ada kau minta izin dari orang yang namanya kau jadikan judul buku kau itu. Ada 2 buku kau yang menggunakan nama Pak Jokowi. Adakah kau minta izin dari dia? Dari situ aja. Kau bukan seorang peneliti. Bagaimanapun peneliti, cara kerjanya harus mendapatkan izin dari orang yang akan dia teliti. Kau bukan peneliti kau. Penipu. Dengarkan ini kata Bu Irma. Nah, kalau Dr. Tifa ingin meneliti ijazah Jokowi itu asli atau palsu, silahkan diteliti sesuai dengan aspek-aspek yang memang ya berkaitan dengan hasil penelitiannya. Bukan malah membuli, bukan malah mencaci maki dan menghina. Kalau kita ingin mengatakan bahwa otak Jokowi kecil, Jokowi membangun Indonesia dengan luar biasa dan itu dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan kan hanya meneliti ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Silakan dilakukan ke pengadilan. Silakan Anda melawan di pengadilan. Silakan Anda memperjuangkan itu di pengadilan. Kita akan lihat. Saya pribadi tidak alergi ketika misalnya kalian ingin mempertanyakan itu, silahkan lakukan secara profesional. Tetapi saya dalam hal ini, ya mohon maaf, pernyataan Anda tentang otak kecil Pak Jokowi itu adalah sebuah penghinaan. Dan Anda sendiri harus berkaca, apakah otak Anda besar? Apakah otak Anda kecil? Apakah ketika otak seseorang itu kecil kemudian dia bodoh? Apakah ketika otak seseorang itu besar dia pintar? Ada otaknya besar, ya, tapi dia tidak pintar. Karena apa? Ternyata otaknya bengkak. Dan ketika ada otaknya yang kecil, ternyata otaknya sehat. Dan itu bisa dilihat dari aspek-aspek medis. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh Anda. Gitu ya, bukan meneliti ijazah sebetulnya, kan Anda dokter. Bukan seorang peneliti ijazah. Tetapi bagi saya ketika itu Anda lakukan ya silahkan. Anda punya hak. Tapi ketika Anda mulai ya melakukan penelitian itu dengan bully-bulian dan caci-cacian, bully-bulian dan menurut saya hinaan-hinaan, menurut saya itu tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Lakukan penelitian secara profesional ya, dengan metode-metode keahlian yang Anda miliki, dengan keahlian metode-metode yang memang kalian miliki untuk meneliti sebuah ijazah yang kata Anda pertama bahwa Anda tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu 90% palsu, tetapi di kesempatan lain Anda menyatakan bahwa 99% Anda yakin itu palsu. Mana yang harus dipercayai oleh masyarakat? Pernyataan Anda pertama atau pernyataan Anda yang kedua? Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tumpang tindih. Oleh karena itu, menurut saya, hari ini lakukan persidangan secara fair, terbuka dan adil. Tidak masalah, ya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi stop bully-bulian, stop hina-hinaan, stop caci maki. Tidak penting, tidak perlu karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang Anda lakukan. Saya kira itu yang harus dikedepankan untuk bisa ya melihat
apakah niat Anda itu betul-betul untuk meneliti ijazah atau hanya sekedar mencari panggung publik? Dia bukan sekedar mencari panggung Uni Irma, tapi mencari ini. Karena udah terjerat hutang dia ratusan juta. Sebentar lagi apartemennya pun mau disita. Hidup semeraut tapi sok mengurusi hidup orang lain. Inilah dia. Kita dengar nih bagaimana orang yang mengaku peneliti tapi matematika dasar pun dia blow on. Saya buat exercise kan dengan sekelompok foto Joko Widodo waktu muda yang berkacamata, berkumis, hidung agak mancung, bibirnya biasa gitu, saya hitung dengan 17 variabel keluar. Ternyata similarity-nya itu hanya 1%. Perbedaan antara kedua kelompok foto itu 99,71%. Itu orang yang berbeda. Jadi ini kalau ada emas 24 karat ini palsu 24 karat. Iya, 99,71% gitu. Nggak tahu itu juga. Keriput, kulit kendor itu biasa, tapi bukan berarti mereka itu palsu. Video berikutnya. Tadi kalau kita simak, dia mengatakan kalau hasil penelitiannya itu adalah 99,71% bahwa orang itu bukan Pak Jokowi. Jadi persamaannya itu karena dia nggak pandai berhitung, dia bilang persamaannya itu hanya 1%. Padahal 99,71% itu nggak sampai 1% berarti, tapi 0,29%. Itu karena dia dongok, nggak ngerti dia matematika dasarnya, nggak tahu dia. Tapi sok mengaku peneliti. Tadi dia bilang berapa? 99,71%. Nah, kita lihat sekarang berapa hasil penelitiannya. Dan seharusnya kembali dikatakan lagi berapa persen ketidakpalsuan itu, Dok? ya, penelitian saya terbaru ya terkait dengan penggunaan FACS, namanya Facial Action Coding System, yang terkait dengan foto ini ya. Apa Terkait nama dengan foto ilmunya? ini secara apa namanya ilmu teknologi ya, namanya FACS itu 92,37%. Dan itu sudah saya presentasikan ketika saya menjadi ahli di CLS. Dan itu sudah menjadi bukti hukum ya yang bisa dipakai untuk kala ada sidang-sidang berikutnya lagi. Iya, sidang kaula nanti. Sidang kaula nanti yang kau bilang sampai 3 tahun itu. Nanti dia di awal dia bilang 1 miliar% tuh di Twitternya, dan dia berusaha nggak mengakui karena dia udah hapus itu, udah hapus tweetnya itu yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 1 miliar% palsu. Berikutnya. Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah. Bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang salah berkas dilimpahkan? Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor, itu kan keliru. Oke.
Ini yang beredar di internet ya? Ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari katakan mana palsu? saya melihat dari foto. Foto, oke. Satu, silakan. dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal. Tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985. Kau katanya mahasiswa, tapi kau nggak bisa membedakan tanggal wisuda sama tanggal lulus. Ada kadang-kadang orang lulus itu ketika kapan dia sidang skripsi dan dinyatakan dia lulus dan berhak menyandang gelar atau titel sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Itu bisa beberapa bulan sebelumnya kemudian baru dia wisuda. Jadi aku heran, kau ini kuliah apa enggak, Stipa? Masa kau nggak bisa membedakan tanggal orang lulus dengan tanggal orang wisuda? Kau tanyalah sama si Panci, tanggal dia ujian aja tahun 2026 dia, tanggal wisuda dia tahun 2024 dia wisuda. Sementara dia ujian tahun 2026. Kau tanya dulu sama si Panci sebelum kau nuduh Pak Jokowi macam-macam. Ini lagi. Dan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Masih nggak ngaku Pak mereka. Dumatno. Ini belakangan ya setelah dilakukan ELA, kemudian face recognition oleh ahlinya ya. Iya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan... Saya mengecek tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya. Dan benar. Jelas terpampang Hasil bagaimana adalah foto, nanti kita manipulasi tampilkan ijazah Pak Jokowi. Dumatno nih ya. Dengan Ya, Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya bukan ini. Nah, ini. Ini walaupun ini adalah keponakan Pak Jokowi. Sepupu. Ya, sepupunya. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging, kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Ini orang nggak pernah ketemu Pak Panjang Jokowi. hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, Gimana dia bisa itu mengukur identik. jarak mata Pak Kemudian Jokowi? susunan giginya itu juga identik, ya walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu Dari ya. mana kau tahu Pak Jokowi banyak ompong? Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Dari sini ya masih nggak ngaku bahwa mereka itu melanggar undang-undang ITE. Ini lagi. Saya mau sampaikan kepada pihak Pak Joko Widodo, jangan sampai Anda salah Mengancam ya, sok mengancam. mengambil sebuah tindakan yang membuat Pak Joko Widodo itu semakin menderita. Karena kita semua tahu beliau saat ini mengalami sakit yang sangat serius, yaitu penyakit autoimun ya, yang sistemik ya, karena kita lihat kan bukan hanya sekedar kulit wajah, kulit badan, tapi juga mengalami kerusakan juga pada persendian sehingga beliau jalan itu makin lama makin tertati-tati, suara juga makin lama makin liris ya. Saya sebagai dokter sangat beriba hati dengan keadaan Pak Joko Widodo, apalagi kalau persidangan dimulai. Lalu gimana dong? Mau lanjut sidang? Ayo, kalau gitu kita siapkan alat-alat canggih, mau di RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spiritually, terkait apalagi kalau bukan dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Soal kacamata ini menjadi salah satu hal yang saya dahulukan ketika sidang itu ya. Saya dengan senang hati akan mempersiapkan daftar pertanyaan terkait dengan gangguan refraksi, riwayat pemakaian kacamata, dokter matanya di mana atau refraksionisnya di mana, optik tempat membeli kacamata, termasuk saya akan menghadirkan 2 orang saksi ahli. Yang pertama adalah dokter spesialis mata, subspesialisasi refraksi, yang bukan cuma dokter yang memeriksa, tapi nanti Pak Joko Widodo ini harus dilakukan pemeriksaan dengan sekitar 11 peralatan oftalmolog. Emang bisa di persidangan dipanggil dokter untuk memeriksa orang.
Itulah kau. Kalian aja punya saksi cuma satu, saksikan si Didit itu. Nggak ada lagi orang yang mau bersaksi untuk kalian. Saksi ahli kan cuma satu, si Didit itu yang mantan koruptor itu, terpidana koruptor. Kita lihat ya, orang ini ya sibuk terus menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata dia sendiri pernah mengaku jadi dokter dan itu palsu. Memang ini orang ini, tiga-tiga ini, aku termasuk Rismon ya, yang sekarang sudah mengajukan RJ yang sudah sekarang lepas dari kasus ini, bermasalah semuanya. Tiga-tiganya bermasalah. Orang yang mengaku peneliti ini semuanya bermasalah soal pendidikan. Kita dengerin. Nuduh ijazah orang lain palsu. Setelah sebelumnya ijazah Presiden Jokowi yang dituduhnya palsu, saat ini dia nuduh ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dituduhnya palsu. Saking inginnya membuktikan ijazah Gibran palsu, sampai dibelain loh datengin sekolah Gibran di Australia. Nah, terkait gelar Dr. Tifa palsu diungkap oleh Justinus Prastowo. Justinus Prastowo ini adalah ketua alumni STF Driyarkara yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Kemenkyu. Jadi, kalau kita lihat situs web profesional atau bisnis LinkedIn milik Tifa, tertulis kalau dia itu berhasil lulus dari beberapa program doktor. Salah satunya program doktor filsafat kan, di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Tapi nih, gelar itu ternyata nggak berhasil dia dapatkan alias palsu. Menurut Justinus, Tifa itu nggak pernah mendapatkan gelar doktor dari STF Driyarkara. Tifa emang pernah ikut program matrikulasi filsafat pada tahun ajaran 2018-2019. Tapi, program itu nggak selesai karena Tifa nggak ngerjain tugas yang diberikan para dosen. Padahal tugas itu sebagai syarat untuk kelulusan program doktor di sana. Menanggapi hal ini, Tifa bilang gelarnya menjadi ahli filsafat itu nggak cuma diperoleh dari STF Driyarkara, tapi hasil dari belajar bersama guru-guru besar dan karya para filsuf zaman dahulu. Kok aneh ya? Gelar doktor didapat dari hasil belajar dari guru besar dan filsuf zaman dulu. Ya sih, tapi gelar dokter itu kan harus melalui proses tertentu, bukan sekedar belajar. Ada-ada aja ya alasannya. By the way, terkait kabar gelar doktor palsu Tifa ini sudah beredar sejak 2022 lalu. Tapi beredar kembali setelah Tifa nuduh ijazah Gibran itu palsu. Tifa, daripada ngurusin ijazah orang lain, mending urusin aja dulu gelar sekolah sendiri. Dokter Tifa sering-sering ngaca deh ya. Ini nggak malu kau. Anak muda nguliti kau. Jadi siapa aja bisa jadi dokter ternyata. Belajar aja tuh. Kapan dia pernah berguru sama Plato, Socrates? Berarti ini Tifa ini apa? Orang dari zaman dulu deh kali. Ini kita lihat video berikutnya. Disclaimer dulu. Ini Pak Danang ini. Jadi pengurus ternyata Kagama Yogyakarta. foto yang diunggah teman-teman Kagama itu sebagai Tifa, disclaimer dulu, sebagai Tifa ternyata berbeda 180 derajat dengan Tifa yang kita kenal selama ini. Profil-profilnya yang sudah beredar luas di masyarakat selama ini. Akan saya tampilkan videonya. Disclaimer dulu, apakah foto perempuan berhijab merah yang beredar di internal Kagama ini apakah benar-benar foto asli Tifa yang dulu konon pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UGM? Dalam tanda tanya. Kok sepertinya sangat jauh dari profil foto Tifa yang selama ini beredar dan sudah dikenal. Terlihat sosok ini tanpa kacamata, alis tipis, mata sipit, kulit agak gelap. Bandingkan dengan profil Tifa yang selama ini beredar dan sudah dikenal. Pakai kacamata, alis tebal, dan kulit relatif cerah. Apakah dua foto tadi berasal dari individu yang sama? Dalam tanda tanya. Kalau saya pribadi mengamati dua foto tadi, itu adalah sosok yang berbeda. Di mana foto pertama tadi yang berhijab merah dikatakan oleh teman-teman Kagama bahwa itu adalah foto Tifa. Foto Tifa yang notabene adalah
kawan mereka yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Sangat jauh dengan foto yang kedua yang pakai kacamata yang terlihat putih, alisnya tebal, sedangkan yang berhijab merah tadi alisnya tipis, berkulit gelap, tidak pakai kacamata. Sangat kontras sekali. Nah ini juga orang bisa menanyakan, apakah benar Tifa yang beredar selama ini, yang dikenal publik selama ini adalah Tifa yang asli? Nah, sekarang dia akan meneliti fotonya sendiri. Menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya. Kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah foto satu dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi tadi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah dari jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, tuh satu ya. Oke, gimana cara ngukurnya? Ada aplikasinya? Ada. Kalau aplikasinya nanti kita menggunakan face recognition untuk akurasinya ya. Berapa mili bedanya? Itu bisa sampai sepersekian mili bahkan. Oh, nanoteknologi. Nanoteknologi. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa sampai kepada Ibu Hakim yang mulia, supaya Ibu tahu bagaimana terdakwa yang akan Ibu adili ini itu gak selugu penampilannya, Bu. Tidak sesantun penampilannya. Inilah jejak digital dari orang yang pada tanggal 27 Agustus nanti akan duduk sebagai terdakwa dan akan Ibu adili. Semoga ini bisa menjadi masukan buat Ibu bagaimana menilai orang ini. Teman-teman, jika nanti kalian melihat video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dukung terus channel ini sehingga aku semakin semangat untuk terus melakukan kontra narasi terhadap berita-berita yang hoax maupun yang serta ujaran kebencian yang semakin merusak ruang publik kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.